Iya, Bu. Bagaimana dengan yang mereka berzina, punya anak, tapi tidak menikah? Yang si perempuan ini menuntut hak untuk anaknya kepada si laki-laki itu bagaimana itu? Tidak punya anak, ada apa yang tentu tadi? Dia punya anak. Oh. Dia punya anak tapi tidak menikah. Tidak menikah, lalu punya anak, lalu dituntut. Gampang tuh ibu-ibu. Ya. Itu tadi yang menyimpang tadi itu. Yang disebut wasa asabila itu satu diantaranya adalah, kan ini ayatnya tadi ya. Kalau seandainya di sini kan membuka pintu-pintu kejahatan sosial masyarakat, timpang siurnya keturunan. Ini anak tidak punya bapak secara hukum kan? Lahir anaknya, lalu yang perempuan ini nuntut kepada yang menzinainya. Dasar apa dia menuntut? Dibawanya umpamanya ke kantor polisi nah, atau ke pengadilan. Nyatanya di polisi, "Ya kok paknya kok ya, mah buktinya Bu." Mas surat nikah ibu, ndak kan nama ke polisi melayani itu dah. Kalau ndak ada surat nikah. Iya kan? Nah gitu. Nah, jadi itulah pentingnya. Kenapa di Indonesia dibuat keputusan bahwa nikah siri itu yaitu bagian dari yang tidak dibenarkan di dalam hukum Indonesia. Ya kan? Walaupun dulu siri itu artinya apa, Bu? Ya ada nikah jahar, ada nikah siri gitu ya. Siri itu dari sir. Sir itu diam-diam. Dua itu sebenarnya dalam hukum Islam. Kalau benar walinya benar, bapaknya, ada maharnya, ada saksinya, ya kan? Ada hijab kabulnya, ada pengantinnya, lalu tidak tercatat secara bernegara, itu sah menurut Islam. Ya, menurut Islam. Kalau dia sirinya, iku anak-anak gadi orang. Tapi nyanyi cari si orang menikah. Kata Rasulullah, la nikahilah bil wali. Tidak sah nikah kecuali dengan walinya. Maka itu batal secara hukum. Karena walinya tidak dia kan. Nah gitu. Nah kalau dia sembunyi-sembunyi, walinya bukan dia, apalagi nyoso berdua nikah, itu tidak ada itu. Iya kan? Nah di Indonesia secara hukum tidak ditolerir itu, baik yang nikahnya diam-diam secara sah tadi itu. Kenapa? Karena di Indonesia ada tata negara, hukum negara. Yang paling dirugikan dengan nikah siri itu satu, istri perempuan. Yang kedua, anak-anaknya. Kalau dia tidak punya surat nikah resmi, otomatis anaknya lahir pun tidak diakui. Karena akta lahir berdasarkan nikah. Nah kalau dia tidak punya akta lahir, bagaimana dapat surat-surat untuk masuk sekolah nanti? Yaitu maka yang dirugikan di situ perempuan, dirugikan anak-anak, ya kan? Apa alasannya nggak mau mencatat pernikahan itu? Kalau nikahnya, kalau tujuan pernikahannya adalah keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat untuk keturunan yang sah, maka itu nikahlah secara resmi. Secara resmi itu tercatat di KUA, ada surat nikahnya. Di situ baru bisa nyuntik. Anak di luar nikah, ada surat-surat dibuatkan sulit. Ko ya anak pak ko, ya anak ibu ko ya pak ko, yo, cuma buktinya. Ibu menikah bulan Januari, anak ko lahir Maret. Capek bibit unggul ibu ko, kan? Menikah Januari, Februari, Maret lahir. Udah bisa dipastikan anak ko anak di luar nikah. Anda lo do surat pernikahannya aja akan dituntut. Ya kan? Nah, kalau dia nuntut sendiri-sendiri ya itu urusan pribadi lah. Tapi kalau dia nuntut secara hukum, maka dasar dia menuntut tidak ada. Akhirnya rugi kan? Maka tetap saja secara dosa
laki-laki berdosa, perempuan berdosa, tapi secara akibat, ya kan, kepada wanita, kepada anak-anak itu lebih besar. Itu maka disebut zina itu wasa'a sabila. Nah, gitu. Itu masalah dosanya. Okay.